Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara dimana aja berada, berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi, buntut panjang dari Raffi Ahmad yang melakukan pertemuan mendatangi markas FPI, ya. Nah, ini buntut panjangnya ada apa dan mengapa, kan gitu ya. Kenapa? Sebabnya Raffi Ahmad ini kan saat ini sudah menjadi pejabat negara. Masa seorang pejabat negara sowan datang ke yang selalu membuat huru-hara, narapidana, orang yang keluar masuk penjara, dan sebagainya. Ya, itu kan nggak pantas sama sekali. Nggak pantas sama sekali. Nah, akhirnya orang-orang ingin mencari kejelasan dan mencari siapa sih Raffi Ahmad ini, ada apa sih? Siapa yang mengutusnya untuk datang ke Rizik Syihab gitu ya. Nah, akhirnya ada yang mendapatkan satu keterangan bahwa Raffi Ahmad ini ternyata ada di sekte Ahmadiyah. Nah, ini ya, dimana sekte Ahmadiyah ini dulu pernah pada tahun 1937 ini ya telah mengutus Maulana Malik Aziz Ahmad Hon ya untuk menjadi ulama di Surabaya. Nah, kejanggalannya Ahmadiyah itu kan menganggap Mirza Ghulam Ahmad ya itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu kan nabi akhir zaman, nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian juga kejanggalan yang kedua, Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku sebagai Allah ya, sebagai Tuhan ya, dalam mimpi gitu. Dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lain sehingga Ahmadiyah dibubarkan sebab sesat ya. Sesat sebab dulu dekat rumah saya ya, tidak jauh dari rumah saya ada kompleknya, ada markasnya itu. Wah, di situ ada tempat mengambil haji segala ya. Jadi ambil haji itu tidak perlu ke Mekah, cukup di Bogor, Jampang. Dan habis dibongkar saat ini ya, sudah habis dibongkar, didemo oleh massa, lah itulah. Jadi ditolak. Jadi keberadaan Ahmadiyah itu di mana-mana ditolak karena menyimpang atau sesat. Nah, demikian ya saudara-saudara. Nah, tidak tahunya Raffi Ahmad ini adalah keturunan. Jadi kakeknya ini adalah penyebar agama Ahmadiyah. Nah, seperti itu ya. Jadi padahal Ahmadiyah itu kan yang sangat dimusuhi oleh FPI ya. FPI itu kan kalau melihat Ahmadiyah itu kayak kucing ngelihat tikus ya sebetulnya. Ini kenapa nih Raffi Ahmad ini malah datang ke Rizik Syihab. Nah, untuk itu sebagai untuk memperkuat keterangan ini ya, informasi ini ada Bang Rifki, juga ada yang lainnya nanti akan menjelaskan bagaimana permasalahan ini yang sebenarnya. Yuk kita simak aja menurut pandangan mereka. Saya memperoleh informasi dari beberapa orang bahwa kakeknya Raffi Ahmad itu adalah penyebar atau ya pengikut dan penyebar sekte Ahmadiyah. Jadi kalau kita lihat di website di Google lah, teman-teman bisa Google, kakek Raffi Ahmad itu dikatakan sebagai penyebar agama Islam atau mubaligh asal Pakistan pada 1993. Jadi
dikatakan sebagai penyebar agama Islam dari Pakistan. Tapi ternyata kakek Raffi Ahmad itu adalah duta Sekte Ahmadiyah atau Muballigh Sekte Ahmadiyah. Taunya dari mana? Taunya data itu saya peroleh dari website Ahmadiyah sendiri. Saya tampilkan di layar. Dalam tahun 1937, seorang mubaligh Ahmadiyah ditugaskan di Surabaya. Beliau bernama Maulana Malik Aziz Ahmad Khan. Kedatangan Maulana Malik Aziz Ahmad Khan disambut gembira oleh 3 orang Ahmadi yang telah ada di Surabaya. Dan seterusnya itu. Jadi kan kakek Raffi Ahmad itu namanya Malik Aziz Ahmad Khan. Nah itu namanya sama persis dengan Muballigh Ahmadiyah, Sekte Ahmadiyah. Fotonya juga ada di situ. Lalu apa masalah kalau kakeknya Sekte Ahmadiyah? Ya enggak tahu saya, itu masalah apa enggak. Bergantung teman-teman mempermasalahkan itu apa enggak. Itu kan kakeknya Sekte Ahmadiyah. Kalau cucunya kan belum tentu, ya enggak tahu. Tapi fakta sejarahnya kakek Raffi Ahmad itu Sekte Ahmadiyah. Yang dikatakan di Sekte Ahmadiyah itu pernah dilabel sebagai sesat karena meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Website informasi yang memuat Maulana siapa namanya ya? Sebentar, Maulana Malik Aziz Ahmad Khan, kakek Raffi Ahmad itu yang ada di Ahmadiyah. Itu mungkin kalau teman-teman mau mengakses itu sudah di take down. Ya nggak tahu kenapa kok di take down, kok sampai di take down itu saya nggak tahu alasannya apa. Tapi dugaan saya karena itu merupakan faktor apa namanya, faktor aib atau faktor pengurang bagi Raffi Ahmad, sehingga website Ahmadiyah men-take down itu dugaan saya ya. Ya kalau fakta sejarah itu tidak menjadi aib atau pengurang bagi Raffi Ahmad dan keluarga, ya harusnya nggak usah di-take down, malah harusnya digembar-gemborkan. Kakek saya itu adalah Muballigh, duta Ahmadiyah, duta Sekte Ahmadiyah dari Pakistan. Itu menjadi kebanggaan. Nah, demikian tadi penjelasan dari Mas Riki ya. Kemudian berikut ini ada penjelasan dari Gus Ubaidillah Tamam ya, bagaimana penjelasan beliau tentang keberadaan Ahmadiyah dan FPI ya. Ini pun masih penjelasan bahwa Raffi Ahmad ini ya, adalah dari Sekte Ahmadiyah. Baik sahabat, mari kita simak penjelasan dari Gus Ubaidillah Taman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah satu kecerahan buat kita, pengetahuan buat kita, dan kejelasan ya buat kita juga. Baik, kita ikuti saja penjelasan Ubaidillah Taman berikut ini. Selamat menyimak. Ini memang lucu, bisa menjadi panggung sandiwara yang fantastik. Saya jadi teringat pepatah Jawa, Geting Sumanding. Benci itu akan membuat kita semakin lebih dekat. Semakin benci kepada sesuatu akan semakin dekat. Atau sebaliknya, kesenangan itu akan membuat kebencian. Senang yang berlebihan akan membuat kebencian.
Karenanya diantisipasi dalam sistem etik bahwa memang di dunia ini itu sesuatu itu harus kita respon secara sedang-sedang saja. Artinya kalau senang jangan terlalu berlebihan, kalau benci juga jangan terlalu berlebihan. Ini kita buktikan bersama betapa kita di masa lalu. Oke, batasannya sebelum tesis Kiai Imad Jujung Osman saja. Sebelum tesis Kiai Imad, atau jauh sebelum Rizik Syihab di penjara, atau di antara keluar masuknya Rizik Syihab dari penjara, karena memang sering keluar masuk penjara. Itu ada aksi-aksi yang kita saksikan dari kelompok FPI atau yang dikoordinir oleh komunitas Rizikian, komunitas Rizik Syihab, itu menuntut agar Ahmadiyah dibubarkan, agar Ahmadiyah, intinya jangan nampak di depan mata. Saking bencinya, tapi jangan nampak di depan mata. Saya menyimpulkan seolah-olah Ahmadiyah itu seperti sebuah objek yang betul-betul menyita, memforsir pikiran, menyita waktu kelompok FPI. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan Ahmadiyah itu betul-betul sangat dramatis. Responnya itu sangat dramatis. Bahkan tidak sedikit keterlibatan dari komunitas Nahdliyin membela Ahmadiyah karena melihat perspektif kewarganegaraan yang kesemuanya harus mendapatkan hak yang sama-sama sebagai warga negara, selama tidak melakukan kekerasan, intimidasi, teror, dan gerakan-gerakan yang mengancam kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Selama tidak melakukan ini, seluruh warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dari perspektif kewarganegaraan. Saya sendiri dari perspektif kewarganegaraan juga menganggap mereka yang ada di Ahmadiyah itu ya bagian daripada warga negara yang sah, yang punya hak untuk hidup sauyunan, hidup rukun, dalam konteks, dalam tanda kutip, bertetangga. Meskipun berbeda, isi kepala saya dalam konteks keberagamaan ini berbeda dengan isi kepala teman-teman yang di Ahmadiyah dalam konteks keberagamaan, meskipun sama-sama menggunakan Islam. Tetapi dalam konteks bertetangga, dalam tanda kutip, atau dalam konteks hak kewarganegaraan, memiliki hak yang sama. Meski berbeda isi keberagamaannya, tapi tetap memang harus bersama dalam konteks keragaman, mengisi ruang keragaman dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah kita sadari bersama. Bahkan saya beberapa kesempatan mengisi di Ahmadiyah dan berkomunikasi dengan baik. Bahkan ada beberapa kegiatan Ahmadiyah itu beberapa kali diwaduli, dilapori kelompok Ahmadiyah karena dapat intimidasi atau teror.
dari kelompok-kelompok FPI. Dan itu tidak hanya dalam konteks Semarang, seluruh Indonesia. Hampir FPI kalau lihat Ahmadiyah itu seperti kucing kalau lihat tikus. Inginnya kayak ingin memangsa. Ahmadiyah itu seperti mangsa bagi FPI. Sebelum ada tesis Kiai Imaduddin Otsman. Nah, sekarang ini terbukti pepatah Jawa itu keting sumanding. Ternyata Rizik Syihab nampak menghiasi sosial media sangat akrab, berangkulan dengan Raffi Ahmad. Saya semula penasaran memang, kebanyakan selebritis ini kan sosok seniman yang bebas berekspresi dalam menghiasi dunia hiburan dalam tanda kutip, yang dalam banyak tayangan kita tutup mata karena memang kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang beragam, yang tidak semuanya ketat dalam sistem keberagamaan seperti yang saya terima dalam lingkungan keluarga pesantren, sebagaimana yang saya terapkan juga di lingkungan pesantren, untuk tidak terlalu vulgar dalam menjaga aurat, dalam membangun relasi komunikasi antar sesama, meskipun juga tidak perlu tertutup dengan dunia luar, karena realitas muamalah kita tidak bisa dilepaskan dari fenomena keberagaman yang complicated, yang variatif, yang homogen, majemuk, banyak perbedaan, sehingga kita memandangnya itu sebuah fenomena yang indah. Tapi berbeda ketika saya melihat fenomena FPI yang begitu garang, begitu kalah, begitu seram sekali. Apalagi kalau melihat FPI di sana sedang membincang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu seperti mangsa saja. Nah, tapi setelah tesis Kiai Imad, saya justru melihat fenomena Rizik Syihab sedang akrab dengan Raffi Ahmad. Saya bisa mengambil 3 pelajaran penting. Pertama, terjawab rasa penasaran saya tadi yang ingin saya ungkap. Ibarat sebagai seorang selebritis, seorang seniman di dunia hiburan, mengapa kok mau terlibat dalam sistem politik di negeri ini, terlibat dalam perpolitikan nasional, sosok Raffi Ahmad. Saya penasaran itu. Ternyata sudah terjawab. Oh iya, karena memang Raffi Ahmad darah dalam tanda kutip tokoh Ahmadiyah, ya wajar kalau ingin menjaga keberlangsungan dengan caranya atau upaya untuk bisa terlibat dalam perpolitikan nasional, dan itu saya memaklumi. Sebagaimana kita juga memaklumi komunitas dari warga Nahdien ada yang betul-betul memiliki intensitas komunikasi dengan sistem perpolitikan, wajar. Karena untuk menjaga keberlangsungan ke-NO-an dalam sistem politik nasional. Hal yang sama di Muhammadiyah, di organisasi manapun, wajar kalau ingin terlibat dalam sistem perpolitikan ini untuk menjaga keberlangsungan latar belakang historis keberagamaan yang menguatkan untuk tetap harus mereka jaga secara survive dalam sistem sosial politik atau sosial kebudayaan. Yang kedua, saya melihat ada perubahan, yaitu perubahan
peta politik Rizik Syihab yang sebelum tesis Kiai Imad itu betul-betul agresif, istilah saya itu agresif, terkait dengan fenomena kelompok-kelompok keberagamaan yang dinilai sesat oleh FPI karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ideologis FPI. Saya tidak mengatakan prinsip Islam, karena gerakan FPI itu lebih banyak didominasi oleh prinsip ideologi yang dibangun oleh Rizik Syihab. Islam saya lihat dalam gerakan FPI Rizik Syihab itu hanya sebagai pendekatan, bukan sebagai prinsip gerakan. Nah, justru prinsip gerakannya itu adalah prinsip gerakan Rizikian. Saya tidak menyebut prinsip Islam. Nah, prinsip ideologis FPI cenderung garang. Melihat Ahmadiyah itu seperti melihat mangsa. Tapi pasca tesis Kiai Imad, Rizik Syihab mulai lentur. Selain memang sudah tidak ada instrumen yang bisa digunakan untuk bersikap arogan, yaitu sistem kenasaban. Karena yang sudah memahami kalau habaib itu tidak tersambung nasabnya ke Nabi, itu tidak hanya mereka yang berada dalam posisi di luar lingkaran muhibbin, bahkan muhibbin pun memahami kalau para habaib itu tidak terinsap kepada Nabi. Cuman para muhibbin tidak berani melepas karena sudah terlanjur ada ikatan emosional dan tidak berani merefleksikan itu karena memang ingin menyenangkan para habaib. Tapi muhibbin sendiri banyak yang sudah memahami itu. Indikasinya gampang. Muhibbin sebelum tesis Kiai Imad itu sangat betul-betul cara penghormatannya itu cara penghormatan yang betul-betul sangat ekstrim. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, mereka suasana kesetaraan itu lebih nampak. Bahkan para habaib sendiri yang sebelum tesis Kiai Imad mengandalkan kenasaban untuk bersikap secara jumawa, itu cenderung pasca tesis Kiai Imad mereka lebih ngelendeh, lebih ingin mencari teman. Mas Wafi menikmati itu, acaranya banyak didatangi oleh para habaib. Ini menurut saya sebuah fenomena yang positif dalam konteks kesetaraan. Habib pun mau datang di rumah Mas Wafi. Ini bagus menurut saya. Hal yang sama yang ketiga, pertemuan Raffi Ahmad dengan Rizik Syihab itu menunjukkan kekalahan pemerintah terhadap kelompok radikal. Sehingga ibarat pemerintah yang memiliki kekuatan militer, memiliki kepolisian, memiliki perangkat yang sudah tersistem dalam konteks birokrasi kepemerintahan ini, kok harus sowan kepada Rizik Syihab yang notabene keluar masuk penjara dalam kasus yang memang bermasalah dalam relasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, baik dalam konteks relasinya dengan pemerintah maupun konteks relasi Rizik Syihab dengan kelompok-kelompok organisasi yang berbeda ideologi. Ini kan banyak masalah Rizik Syihab. Dan itu dibuktikan dengan keluar masuknya penjara, juga dibuktikan dengan keputusan pemerintah yang membubarkan FPI. Tetapi dengan adanya sowannya
Raffi Ahmad oleh kelompok analis dan beberapa masyarakat mengkhawatirkan itu. Karena datangnya Raffi Ahmad ke Rizik Syihab merupakan simbol kekalahan pemerintah terhadap Rizik Syihab. Itu saya kira wajar kalau muncul analisis seperti itu. Meskipun dari saya mengatakan ini fenomena positif. Fenomena positif karena di situ menunjukkan sebuah komunitas yang berbeda, bahkan selalu bermusuhan, tetapi secara simbolik telah merapat. Seolah-olah sudah selesai semua permasalahan FPI dengan Ahmadiyah, dengan representasi Ahmadiyah, adanya Raffi Ahmad, dan representasi FPI adanya Rizik Syihab, dan itu bertemu. Seolah-olah konflik Ahmadiyah FPI itu sudah selesai. Cuman terakhir sebagai sebuah simpulan, tentu ini menyisakan banyak pertanyaan bagi mereka yang berada dalam barisan Rizik Syihab. Pertanyaannya, mengapa Rizik Syihab berangkulan dengan Raffi Ahmad yang notabene secara ideologis sangat berbeda. Dan ini akan menjadi benih-benih kelompok Rizik Syihab untuk mundur teratur dan tidak lagi simpati pada Rizik Syihab. Dan sekaligus membuat tepuk tangan mereka yang dulu melihat Rizik Syihab sangat garang begitu dengan Ahmadiyah, tiba-tiba harus kompromis dengan simbol Ahmadiyah. Kenapa Raffi Ahmad saya katakan sebagai simbol Ahmadiyah? Karena dia anaknya tokoh, darah tokoh Ahmadiyah. Apapun yang dilakukan oleh Raffi Ahmad di situ membawa visi besar Ahmadiyah. Sebagaimana apapun yang dilakukan oleh Rizik Syihab membawa visi besar gerakan FPI. Meskipun dibubarkan, tetapi subsistem yang ada di FPI itu masih kuat. Sama seperti apapun yang saya lakukan, yang dilakukan oleh Kiai Imad, itu tidak terlepas dari basis ke NU-an. Tidak bisa lepas itu. Basis historis subsistem pesantren, warga Nahdliyin. Nah, karena setiap orang itu tidak bisa lepas dari latar belakang historisitasnya masing-masing. Nah, itu komentar saya. Semoga bermanfaat untuk sedikit membuka hasanah fenomena